300 dan sampai nanti pukul 6 sore program Happiness Moment hadir di rumah dengar kita bersama-sama. Dan saya belum sapa untuk Pak Ian yang senantiasa setia nih mendampingi Salim di setiap kali program Happiness Moment. Selamat sore Pak Ian. Selamat sore. Ya, nanti saya berhutang dengan baik, sekarang misalnya dimulai untuk sharingnya dengan jujur semuanya bagaimana turut ambil bagian dalam hal kerajaan Allah yang menjadi tema di sore hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita dengarkan berkat firman yang luar biasa buat kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah kekuatan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, kuasa yang sempurna turun bagi kami. Tajamkan pendengaran kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, Roh Kudus ambil alih. Ini hati kami, ini hidup kami untuk kemuliaan namamu. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus dalam program Happiness Moment. Kami semua diberkati, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, seperti tema hari ini, mari ikut ambil bagian dalam hal kerajaan surga. Seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita baca satu firman Tuhan dalam kitab Yakobus. Saudara silakan dibuka. Saudara yang di rumah masing-masing, silakan ambil Alkitab saudara dan kita baca dalam Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai dengan ayat 27. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yes, haleluya. Nah, hari ini kita bicara sangat dalam ya, bahwa Tuhan ingin begini. Kita nggak cuma mendengarkan firman ya, kita nggak cuma menerima, tetapi Tuhan mau kita respon. Artinya mendengar dan menjadi pelaku firman. Nah, seperti apa? Nah, kita semua bersyukur ya, karena kita dipanggil sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita percaya, kita menerima keselamatan. Tapi ingat, Alkitab katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu terus-menerus dengan apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, tidak semua orang yang mengerti hal ini. Mereka hanya merasa bahwa oke, saya Kristen, saya punya KTP Kristen, tapi mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya yang diinginkan Tuhan adalah menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Artinya kita sudah mendengar, kita menerima keselamatan, dan kita mengerjakan bagian kita, yaitu mengerjakan perkara-perkara kerajaan Allah di muka bumi ini. Caranya seperti apa? Ya tentu kita melayani orang lain, kita berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, dipermuliakan, orang-orang mengenal Tuhan. Nah, di masa-masa COVID seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Firman Allah katakan, di pelaku firman, ya, tolonglah mereka yang lemah. Situasi seperti ini kita saling menolong. Ya, pembagian masker, mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan, atau paling enggak kita berikan telinga kita untuk orang bisa sharing, counseling, dan kita bisa menolong dia jadi pendengar yang baik, bahkan mendoakan dia. Nah, apa yang kita bacakan dalam kitab Yakobus ini, sebenarnya Tuhan lagi bicara bahwa kita hendaklah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, jangan hanya mendengarkan saja.
Sehingga dengan demikian kita seperti menipu diri kita sendiri. Artinya kita akhirnya gak punya tujuan. Kita gak tahu siapa diri kita. Nah oleh karena itu saya akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Mari lihat diri saudara. Ya, apakah kita adalah pengikut, follower saja, atau kita adalah murid? Ya, disciple, kita dididik dan dibangun oleh Tuhan. Kita yang mana? Karena Alkitab katakan kita harus menjadi pendengar, bukan pendengar saja, tapi pelaku firman. Dan orang yang melakukan firman adalah orang yang mengerjakan kerajaan Allah, mengerjakan hal-hal soal pekerjaan Allah, mengerjakan hal-hal yang soal apa yang Tuhan inginkan. Ya, nah mari kita akan belajar apakah saudara adalah pengikut atau saudara adalah murid. Ya, kita akan belajar beberapa ayat penting karena murid adalah pelaku firman. Dalam kitab Yakobus tadi kita sudah baca, ya. Tuhan berkata, "Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh firman." Jadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan saja. Dan orang yang mendengarkan saja itu sebenarnya lagi menunjukkan tidak bertumbuh dalam Tuhan. Makanya kadang-kadang sebentar dia bisa bertobat, sebentar dia nggak bertobat, sebentar dia sadar, sebentar dia nggak sadar. Nah, nggak semuanya seperti itu. Artinya orang yang sudah mengalami Tuhan, yang melakukan firman. Dan mereka adalah orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, murid adalah pelaku firman. Mari kita perhatikan baik-baik saudara. Karena pengikut, nah ya, murid adalah pelaku. Dia adalah seorang murid yang akan mau belajar dan diajar. Tapi pengikut adalah mereka yang hanya ikuti saja, ya, kemanapun Tuhan pergi karena ada yang mereka cari. Apa saudara? Mujizat. Apa yang mereka cari? Mereka ingin melihat aja berkat. Tapi mereka nggak tahu siapa yang melakukan ini. Mereka tidak hidup erat, hidup mengalami Tuhan. Karena mereka hanya jadi seorang pengikut yang hanya mendengar dan tidak melakukan. Alkitab berkata, "Hendaklah kamu melakukan firman." Jadilah pelaku dan bukan hanya pendengar. Nah, kita lihat contoh-contoh orang yang menjadi pengikut saja. Siapakah mereka? Ya, dan kalau saudara melihat, aduh, oh iya, ini aku. Nah, mari kita minta ampun sama Tuhan. Itu berarti kita hanya cuma sekedar mendengar, tapi nggak lakukan firman. Sementara Tuhan berkata, lakukanlah firman. Dan ini berarti kita ikut terlibat dalam hal-hal kerajaan Allah untuk melakukan apa jadi kehendak Tuhan. Kita baca Matius 14. Ya, saudara. Saudara silakan buka Alkitab saudara dan kita akan pelajari bersama-sama dalam Matius 14, kita mulai start di ayat yang ke-13. Haleluya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota Oke, stop mereka. ya. Ini ceritanya Tuhan akan memberi makan 5.000 orang. Ya, dan kemanapun Tuhan pergi semua orang ikut. Kenapa? Karena udah mulai tersebar kalau dia itu pembuat mujizat, ya. Dan tiba-tiba dikatakan begini, ya, waktu Tuhan ingin menyingkir, ya, dia hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Coba lihat saudara, ya, Tuhan mau sendiri. Ya, tetapi orang banyak mendengarnya, ya, dan tetap mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Mereka tetap mencari apa yang mereka cari. Apakah Yesusnya, atau mujizatnya? Mari kita lihat ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Terus Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." lanjut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ya.
Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mhm. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang Iya. sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, lihat saudara, ya. Yesus tetap melakukan bagian dia yang namanya kasih, yang namanya dia adalah penyembuh, yang namanya dia adalah Tuhan, ya. Tetapi kita lihat motivasi orang-orang yang datang mengikuti dia. Waktu mereka ikut dia dan mereka dan murid-muridnya berkata, tapi sunyi, nggak ada makanan, Tuhan tetap punya belas kasih karena itulah Tuhan. Ya, dia tetap memperhatikan kita saat kita nggak memperhatikan diri kita. Ini hebatnya, ya tentu dia Tuhan. Tapi pertanyaannya, yang mereka kejar ini apa, saudara? Ya, kenyataannya betul mereka lapar, Tuhan berikan mereka makan. Ya, oke? Ya, karena memang Tuhan pembuat mujizat. Kita cek pertama ini. Ya, mereka ikut karena bukan sesuatu yang mereka ingin kejar. Nanti kita akan lihat dari ribuan orang ini, ya. Bayangkan 5.000 orang yang makan. Ini sebenarnya hanya laki-laki, belum perempuan, belum anak-anaknya. Ribuan orang yang makan ini, kenyataannya apakah mereka akan tetap berdiri dengan Tuhan? Atau setelah Yesus disalibkan, mereka tinggalkan Yesus? Ya, kita baca lagi Matius 15 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-39. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Stop dulu. Lihat ya, kembali lagi mujizat terjadi. Ya, tadi setelah makanan, sekarang tentang mereka yang sakit, ya, mengalami mujizat semua. Betul, di awal-awal itu mereka langsung takjub karena melihat mujizat, mereka memuliakan Allah Israel, saudara ya. Dan kemudian kalau kita baca di ayat 30 dan seterusnya, lagi-lagi Tuhan berbelas kasih karena mereka ikut Tuhan, ya. Mereka kelaparan dan Tuhan tetap berikan makan. Tetapi kita akan cek lagi, apakah orang yang sudah melihat mujizat ini, orang yang mengalami banyak perkara ajaib ini akan tetap tinggal dengan Tuhan, atau setelah mereka melihat Tuhan disalibkan, mereka pergi, saudara. Ya, kita cek lagi ayat yang lain, Markus 2 ayat 13 sampai 15. Oke, lanjut, saudara. Markus pasal yang kedua ayat 32 sampai 39. Markus 2 ayat 13 sampai dengan 15. Ya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Iya, kita lagi bicara tentang siapa? Followers. Nah, kita tahu dulu ciri-ciri orang followers, ya kan? Kalau ini yang dia ikuti ini adalah artis, info-info pengaruh, yes, akan stay. Tapi kalau seandainya yang diikuti ini ada bermasalah, langsung ditinggalkan. Saya mau bilang satu cerita ini yang saya katakan tadi. Apakah ribuan orang yang ikut Tuhan dan melihat mujizat Tuhan, bahkan merasakan bagaimana Tuhan peduli dengan mereka saat mereka lapar, ya? Di penghujung kehidupan di mana Yesus disalibkan, apakah ribuan orang ini akan tetap bersama dengan dia, atau mereka tinggalkan dia? Dan hanya tinggal 12 murid, bahkan termasuk 500 orang yang mendengarkan pesan Tuhan, aku akan pergi memberikan rumah kepada engkau, ya, dan aku akan memberikan roh kepada engkau, tinggal dalam engkau, tinggallah di sini sampai aku datang, ya kan? Nah, apa yang terjadi sampai rohku dicurahkan maksudnya? Dan waktu 500 orang juga mendengarkan tentang hal itu, yang terjadi yang menerima roh Allah saat hari Pentakosta dicurahkan itu, ya saudara ya, hanya 120 orang. Mari kita main matematika, hitung-hitungan sebentar.
Yang Alkitab katakan di ayat yang kita baca tadi, saudara ya, ribuan orang ikut dia karena mereka tahu dia pembuat mujizat. Mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa aja dalam segala perkara, dan dia memperhatikan. Yes, dan dia melakukan itu. Tetapi waktu mereka sebenarnya diuji imannya, ya saudara, mereka tidak melakukan firman. Nah, ini yang Yakobus katakan, hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Nah, yang mendengarkan firman dan melakukan, itulah mereka yang bertahan bahkan saat Tuhan Yesus disalibkan, saat Tuhan Yesus mati, bahkan saat Tuhan menampakkan diri. Akhirnya terlihat siapakah mereka yang setia. Dan dengan berbeda, orang-orang ini mereka yang masuk dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Saat Yesus naik ke surga, saat Yesus sudah berjanji aku akan datang kedua kali, dan Tuhan naik ke surga, mereka tetap memberitakan Injil Tuhan. Tapi ribuan orang yang tadi ikut, saudara, apakah mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah? Tidak. Nah, awal langkah saudara akan menentukan langkah berikutnya dan seterusnya. Awal motivasi saudara akan membuktikan seperti apa saudara berikutnya. Nah, sok mari kita renungkan sebentar sebelum saya lanjut sesi berikutnya. Apakah kita ikut Tuhan ini karena ada maunya, tanda kutip? Atau kita benar-benar adalah murid yang memang merasakan saya terpanggil dan saya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Allah. Kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini melalui hidup saya. Karena saya adalah produknya Tuhan. Karena saya adalah orang yang Tuhan pilih untuk mengerjakan sesuatu. Apa sebenarnya kita? Apa tujuan kita? Dan untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Kita akan menemukan jawaban ini di sesi kedua. Stay tune di Love Jogja FM. God bless you.